Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiralius. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa alat dan spesifikasinya yang berada di ruang ICU. Nah, yang pertama ada pasien monitor. Pasien monitor adalah suatu alat yang difungsikan untuk memonitoring kondisi fisiologis pasien, di mana proses monitoring tersebut dilakukan secara real time, sehingga dapat diketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga. Dan untuk spesifikasinya, desain modular plug and play memberikan fleksibilitas perawatan pasien, HRTFD warna 12,1 in, tampilan untuk gelombang maksimum 8, EKG 12 lead, EKG 7 lead atau tampilan bersamaan, analisis ST dan aritmia, hemodinamik, oksigenasi, ventilasi, perhitungan dosis obat, tampilan tren dinamis, oksi-CRG, tampilan dari tempat tidur ke tempat tidur, aplikasi dari neonatus hingga dewasa, kemampuan untuk jaringan LAN ke sistem pemantauan pusat UT 4800. Dan yang kedua ada ventilator. Ventilator adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernapasan pasien. Ventilator sering kali dibutuhkan oleh pasien yang tidak bisa bernapas sendiri karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Untuk spesifikasinya ada CPIP, Spontaneous Peak Time Backup, PCV, apnea model, average volume assure pressure support, PPV, setting single LIMB, CPIP, EPIP, IPAP, high time, rem time, red and rise. Yang ketiga ada defibrillator. Defibrillator adalah alat yang memberikan energi kejut listrik untuk jantung melalui dinding dada seseorang yang mengalami cardiac arrest. Energi kejut listrik ini disebut dengan defibrillator dan merupakan yang sangat esensial dalam langkah kardiopulmonari yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi yang berhubungan dengan paru-paru dan jantung. Dan untuk spesifikasinya ada pilihan kecepatan non-invasif, rainbow, pulse oximeter, apnografi, microstream, 2 baris tekanan darah invasif dan 2 baris suhu, algoritma interpretasi 2 lead, 12 lead, resolusi tinggi yang besar 8,4 HED untuk pasien dewasa dan anak-anak. Yang keempat ada infus pump. Infus pump merupakan suatu alat medis, alat kesehatan berfungsi untuk membantu proses penginfusan, memasukkan cairan ke dalam tubuh dengan pengaturan waktu dan jumlah tertentu secara tepat. Yang untuk spesifikasinya ada unit utama CIP 200C, penjepit tiang, sensor jatuh, penghangat cairan, pengontrol jarak jauh, modular wifi, sistem pengawasan infus, penyangga IKG4, pengisi daya mobil, 4 set. Yang kelima ada ECG. ECG merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Tes tersebut merekam aktivitas listrik dari jantung dan pada batas tertentu. Dan untuk spesifikasinya ada 12 lead simulatus acquisition, 16 LCD real-time display, detection and alarm, automatic adjustment, built-in ECG simulator demo, pre 10 seconds printing to print out any abnormal. Dan ada unit 6CH plus, 3 kind of operation mode, 3 kind of filter, power supply, 2 types split mode, ECG file can be saved in the ECG, ECG file, communication with PC, function of ECG,
Yang keenam ada syringe pump. Syringe pump merupakan alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang secara teratur. Secara khusus, alat ini memfokuskan pada jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dalam satuan mili per jam. Untuk spesifikasinya ada drug library contain more than 50 drug name and can be updated and programmed. Fixation clamp width can be 90 degrees rotate. Plug recycle slot with showing discretion alarm function. Yang keenam ada nebulizer. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi uap agar bisa dihirup oleh pasien. Alat ini biasanya diberikan untuk dokter untuk mengobati beberapa gangguan pernafasan seperti asma, penyakit paru-paru, dan pneumonia. Untuk spesifikasinya ada ultrasonic frekuensi 1,7 mHz, continue working time selama 4 jam, consuming power 50 watt, medical kapasitas small cup 200 ml, maksimal medical efficient for pickup 500 ml, dan tegangan AC 220 volt. Yang ke-7 ada suction pump. Suction pump merupakan alat yang digunakan untuk menghisap berbagai jenis cairan. Suction pump ini dapat ditemukan sebagai lingkungan seperti lingkungan industri, rumah sakit, dan sebagainya. Dalam rumah sakit, cairan ini dapat berupa darah, air, nanah, lendir, dan berbagai cairan terbentuk dalam proses sekresi yang kemudian nanti akan disedot oleh suction pump. Untuk spesifikasinya ada maksimum vakum 0,09 MPa, stable range 150 mM/Hg, flow rate 85 lpm, noise, storage bottle 40.000 ml, dan power supply 220 volt dengan berat 28 kg dan dimensi 490 x 390 x 940 mm. Yang ke-8 ada regulator oksigen. Regulator oksigen berfungsi untuk mengatur banyaknya oksigen yang keluar dari tangki penyimpanan oksigen yang didapatkan sehingga aman dihirup oleh manusia. Regulator bukanlah pengatur aliran oksigen, sehingga dalam praktiknya alat ini membutuhkan alat pelengkap seperti flowmeter. Dan beberapa spesifikasinya ada flow control range 1 sampai 10 liter, ini input pressure kurang dari 15 MPa, dan pressure 0,2 sampai 0,3 MPa. Yang ke-9 ada flowmeter. Flowmeter digunakan untuk mengendalikan laju aliran gas dari sistem pasokan sentral atau dari tabung gas seperti tekanan. Flowmeter umumnya digunakan untuk bangsal umum untuk pasien dewasa, anak-anak, bayi yang baru lahir. Dan untuk spesifikasinya ada air sampling equipment, aquaculture, desalination equipment, gas analyzer, medical system, auto process equipment, water treatment and distribution system, home application. Dan tadi adalah beberapa penjelasan alat-alat dan spesifikasinya di ruang ICU. Mungkin ini akhir dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.